Selamat pagi para brother dan mas bro semua dimanapun anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial, yaitu tentang bagaimana cara memperbaiki atau mengatasi motor yang slip. Ya, ini motornya motor Honda Repo lama, ya Repo lama. Jadi motor ini ngeden atau slip ya. Nah, setelah kita cek, kebetulan ini untuk memperdurasi waktu ya para brother semua. Jadi sudah saya buka, nanti untuk pemasangannya saya akan perlihatkan ya. Jadi untuk tutorialnya yaitu tentang bagaimana cara memperbaiki atau mengatasi motor absolut repo, motor repo yang lama ya, yang slip atau ngeden ya, kurang tenaga. Oke para brother, kita ke pelaksanaan atau penelaannya dulu ya. Dimana motor ini kendalanya. Nah, di sini para brother bisa lihat untuk di kampas kopling masih bagus ya, tidak ganti. Terus di kampas ganda, nah untuk kampas ganda juga masih bagus ya, ini masih bagus lumayan ya, masih ada. Nah ini untuk kampas ganda masih ada maksudnya, jadi masih bisa kita gunakan. Nah untuk permasalahannya ternyata cuman ada di gigi ini ya, di gigi rumah kopling. Nah ini adalah tempat kampas koplingnya. Nah ini bisa dilihat seperti ini ya, ini tempat kampas kopling. Nah jadi posisinya itu bergaris ya, atau berparit. Nah kalau kita lihat seperti ini ya. Nah ini jadi ada ganjalan. Ini mohon maaf tadi sudah saya gerinda terlebih dahulu, hanya untuk mempersingkat durasi waktunya saja. Jadi yang harus kita lakukan adalah digerinda ya, ini dipapas sedikit di bagian ini. Kita gerinda kanan kiri ya. Kenapa kita gerinda? Karena kalau misalkan ini berparit, ketika kita nekan di bagian kopling, nah ketika kita nekan di bagian kopling, misalkan seperti ini ya, kita pasangkan ininya tempatnya. Ini kita pasangkan. Nah ketika kita tekan kopling di bagian kopling, maka si kampas kopling ini kurang lancar ya. Nah kalau misalkan di sini di bagian ininya berparit, jadi cara perbaikannya kita tidak mengganti kampas kopling, cuman digerinda di bagian rumah koplingnya. Jadi di sini nih, ini kanan kiri sudah saya gerinda ya, mohon maaf tidak diperlihatkan. Nah apabila para brother mengalami hal yang sama, cek dulu di bagian rumah koplingnya, rumah kampas kopling maksudnya. Oke, jadi seperti itu, cuman di bagian itu saja. Dan di sini saya kasih tahu juga ya kepada para brother semua. Nah kalau misalkan di sini sudah berparit, nah kebetulan ini masih bagus. Kalau tempat ini masih bagus ya, tidak ada coakan sedikit pun, tidak ada yang mengganjal, ini masih bagus. Cuman ini bekas. Nah kalau misalkan ininya sudah berparit, ini mau tidak mau harus diganti ya untuk tempat kampas kopling yang di bawah di sini nih. Wah, di luar penutupnya maksudnya ya. Ini untuk penutupnya, penutup rumah koplingnya maksudnya, bukan kampas koplingnya, untuk penutupnya. Jadi ininya harus diganti kalau misalkan ini bergaris atau berparit ya. Jadi cuman seperti itu aja ya para brother semua. Ini tidak ada yang diganti untuk partnya, cuman kita digerinda atau dihaluskan, diluruskan bagian yang berparit di sini. Ini kanan kiri ya. Oke, jadi seperti itu aja. Dan sekarang kita akan coba untuk perakitan dan pemasangannya. Dan jangan lupa ya para brother dan mas bro semua untuk mohon bantu dan subscribe-nya di Sidik Nuryaden channel ya. Oke, kita akan ke pemasangan. Jadi untuk pemasangan di bagian kampas kopling ya para brother dan mas bro semua, sini aplikasinya sama seperti motornya punya Honda Grand, Legenda, Pit New, terus Kawasaki KLX 150 ya.
terus Jupiter MX yang new, dan juga motornya punya milik Honda Tiger ya, GL sama saja. Jadi aplikasi untuk kampas kopling ini sangat banyak sekali. Oke, kita akan ke perakitan. Nah, ini jangan lupa bosnya kita pasangkan ya. Nah, ini ada bos kecil. Terus di sini ada ring ya, ring besar. Awas ring ini jangan sampai terlepas. Kemudian kita pasangkan untuk ininya ya. Kita pasangkan ya. Terus kita pasangkan untuk kampas kopling. Kampas koplingnya kita pasang. Koplingnya kita pasang, terus plat kopling ya. Nah, di sini para brother harus tahu, di sini ada yang tajam. Sekali lagi saya jelaskan, ini ada yang tajam, ada yang tumpul. Nah, ketika kita pemasangan boleh yang tajam misalkan ini ya kita pasangkan di dalam boleh, tapi harus semuanya ke dalam. Kalau misalkan yang tumpul di dalam, itu pemasangannya harus semua yang tumpul di dalam. Nah, ini saya akan pasangkan ini yang tumpul ya. Kalau kita raba ini tumpul sekali. Jadi posisinya seperti ini. Oke, jangan lupa kampas. Nah, ini kampas kopling, terus plat kopling yang tumpul di dalam ya. Terus kampas kopling, terus plat kopling ini yang tumpul, ini yang tajam. Yang tumpul kita pasangkan di ini yang tumpul, ini yang tajam. Yang tumpul kita pasangkan di dalam. Terus kampas kopling, terus plat koplingnya lagi sama, yang tumpul pasangkan di dalam. Nah, untuk pemasangan kampas kopling yang terakhir, di sini para brother harus tahu, boleh kita memasangnya seperti ini ya, ini diluruskan. Nah, ini ya, jadi sejajar ya, ini sejajar boleh. Posisinya sejajar seperti ini boleh. Boleh juga kita pasangnya di pisah satu. Seperti ini ya, jadi ini 3 ini 1, boleh seperti ini bebas, tergantung para brother semua mau ya, tidak ada kendala. Nah, untuk lebih mantapnya kita pasangkan, diluruskan aja ya seperti ini 4, jadi posisinya 4 ya, diluruskan. Jadi untuk pemasangan yang terakhir sekali lagi boleh seperti ini ya, boleh seperti ini. Nah, ini boleh juga seperti ini ya. Oke. Terus untuk penutupnya kita akan pasangkan. Nah, pada motor Honda Supra, Grand Legenda Pit New dan sejenisnya, ini di sini pemasangan penutupnya itu tidak ada topnya ya para brother, bebas sekali. Jadi sekali lagi untuk penutupnya bebas, dan jangan lupa untuk ringnya ya. Nah, di sini harus terpasang. Maksudnya penutup ini bebas ya. Oke, kita putar-putar aja seperti ini. Nah, ini. Oke. Ini bebas bolak-balik ya untuk penutupnya, tidak ada topnya. Kalau misalkan kita geser atau kita pindahkan ya, coba. Nah, ini kita coba seperti ini. Nah, ini juga sama ya. Jadi tidak ada topnya untuk penutup ini ya. Oke, seperti itu. Kita akan coba pasangkan ke bagian bloknya, ke mesinnya. Terus ini kampas ganda. Oke, kita pasangkan ya. Untuk pemasangan ini harus sama-sama ya para brother semua. Jadi pemasangannya harus berbarengan. Oke.
Oke, ini seperti ini. Terus mangkoknya. Nah, untuk tempat oli ini nanti baut yang 2 akan masuk di sini. 1 2 ya. Ini tempat pengunci di bagian penampungan olinya. Terus di bagian kampas ganda, nah ini kita pasangkan seperti ini ya. Oke, kita akan coba masukkan. Ini harus santai ya para brother semua pemasangannya. Oke, kita dorong sedikit demi sedikit ya. Bagian ini harus sambil kita tahan ya. Awas jangan sampai terlepas di bagian apa namanya. Nah, di bagian ring ya, ring yang besar tadi. Nah, terus di sini ada hal yang sangat penting sekali ya para brother semua. Oke, kita akan perjelas untuk gigi sekunder, gigi yang kecil ini. Nah, di sini para brother semua harus tahu, di sini ada gigi, nah seperti ini ya. Awas jangan sampai ini masuk ke depan ya. Nah, jadi posisi gigi yang kecil ini jangan sampai masuk ke depan. Jadi kita posisikan dorong ke arah sebelah belakang atau ke kiri ya. Nah, nanti untuk pas di coakan gigi sekunder yang besar ini ya. Jadi posisinya harus seperti ini nanti. Nah, jadi gigi yang ini nanti harus masuk ke gigi yang besar ini, paskan. Kalau ini tidak masuk, misalkan para brother ini dipaksakan maju ke depan ya, nanti motor ini akan terdengar suara yang menangis ya, seperti orang menangis. Nah, jadi pemasangannya seperti itu. Nah, jadi harus seperti ini nih. Oke, dapat dipahami ya. Oke, sekarang kita akan goyang-goyang sedikit sambil giginya gigi kecilnya kita tekan. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita pasangkan untuk kampas gandanya. Awas jangan sampai kebalik ya untuk kampas gandanya. Nah, ini. Nah, untuk menentukan pemasangan kita benar atau tidaknya, ketika kita putar ke arah sebelah kiri, maka ini akan sangat enteng sekali ya. Dan kalau kita putar ke arah kanan atau ke depan, maka ini akan berlawanan. Nah, berarti pemasangannya itu benar. Jadi seperti itu. Ke arah kiri sangat enteng ketika kita putar. Dan kalau kita putar ke kanan, ini akan berlawanan, sangat keras sekali. Nah, itu pemasangannya yang benar. Kalau misalkan biasanya di bagian ketika kita putar ke kiri, ini sangat keras ya, sangat keras. Itu permasalahan ada di bagian sini, di bagian kampas, di jalur kampas ganda di blok sini ya. Oke, kita pasangkan. Ini ada ring pengunci ya, kita pasangkan di sini satu di dalam. Terus ada ring outset, yang ada kata outsetnya kita pasangkan di sebelah luar ya. Terus untuk mur pengunci, nah ini. Kita pasangkan untuk ring di sini satu. Terus di sini ada outset ya, menghadap keluar kata outsetnya. Terus untuk mur penguncinya jangan lupa kita pasangkan juga.
terus baut 10 ya, bukan mur, baut 10 kita pasangkan yang di bawah. Awas ring ini kita masukkan satu ya di antara coakan murnya. Ini ada ring bintang. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Yang penting ini satu bisa masuk ya. Gunanya untuk mengunci agar mur yang ini tidak akan lepas ya. Kemudian pasangkan penutupnya. Kebalik ya para penonton, mohon maaf. Pokoknya ini harus pas ya cokan ini. Nah ini harus pas aja masuk di sini ya.
Terus kita pasangkan di bagian pernya. Untuk pemasangan per kita pasangkan ya seperti ini. Nah, ini masuk satu tahan. Oke. Terus untuk penutupnya, nah ini ada klaker tempat bearing, itu harus menghadap keluar. Ini di bagian dalam ya, awas jangan sampai kebalik. Jadi yang ada tempat klakernya itu menghadap keluar. Caranya kita tekan aja seperti ini ya. Oke, kita kencangkan dulu ya. Geser. Ini pernya kata sang pemilik pakai kawahara ya, jadi keras. Nah, terus yang ini. Dan apabila para brother dan para penonton ingin meningkatkan akselerasinya, bisa pernya diganti ya, per koplingnya dengan yang lebih keras. Nah, di sini bisa dilihat ini keluar ya para brother semua ini. Nah, ini sedikit keluar, kita luruskan ya. Ini kita luruskan. Nah, seperti itu. Terus juga ini sama ya. Dia harus benar-benar lurus. Ini udah bagus, ini bagus. Ya udah bagus semua. Harus menyilang ya, cara ngencanginnya posisinya harus menyilang karena ini adalah rawan patah. Ini udah mulai ngencang, jadi harus hati-hati ya para brother ketika kita ngencanginnya karena ini rawan patah. Oke, kita kencangkan 1 2 3
Oke. Oke, ya. Kemudian pasangkan untuk bearingnya. Ini bolak-balik pemasangan bearing sama aja. Ini harus sampai terdengar suara sentuhan ya. Nah, ini udah pas. Nah, sekarang kita akan coba di bagian stud ya, stud koplingnya. Nah, di sini para brother harus tahu. Nah, untuk pemasangannya saya kasih tahu ya. Ini harus menghadap ke atas. Nah, ini ada tanda nok. Nah, ini ada tanda nok kecil, ini harus menghadap ke atas ya. Nah, posisi ini harus menghadap ke atas. Jadi kita pasangkan di bawah. Oke. Terus ini ada studnya, lawannya. Nah, ini posisinya seperti ini. Dan lubang ini, nah lubang ini adalah tempat posisi di bagian tonjolan yang ini ya. Jadi posisinya harus di tengah-tengah. Nanti ketika pemasangan jangan sampai berada di bawah atau di atas. Nah, kalau misalkan ini berada di bawah, nanti ini akan susah masuk gigi ke depan atau misalkan ke belakang ya. Kalau ini berada di atas. Oke, seperti itu ya para brother semua. Jadi kalau misalkan kita pasang di atas, ini akan susah ya masuk gigi nanti. Coba Kang, pindah gigi Kang, pindah gigi. Gigi satu kita coba dulu ya para brother semua. Gigi satu, oke. Belakang. Oke. Nah, ini seperti itu. Coba gigi satu lagi Mas. Oke, belakang. Belakang. Masuk satu, belakang. Oke. Belakang. Terus belakang. Terus jadi seperti itu ya para penonton semua. Jadi ini harus benar-benar lurus. Nah, jadi posisinya harus ada di tengah-tengah ya. Oke, dapat dipahami ya. Sekarang kita ke pemasangannya. Nah, ini apabila susah di pemasangannya, soalnya ini pasti terlepas seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita susah, ini kita bisa dikasih grease di bagian ini ya, atau gemuk ya, atau di bagian ininya. Kita kasih grease di bagian ininya. Ini sama aja ya, tidak mempengaruhi atau mengganggu pada mesin motor itu sendiri. Oke, kita akan cari grease dulu sedikit. Jadi ini kita kasih grease ya sedikit, nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan kita kasih grease ini akan diam ya, seperti itu. Oke, ini kita kasih sedikit aja, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita ke pemasangan di bagian bloknya. Pelan-pelan aja sambil kita putar-putar. Nah, ini oke. Kita coba kunci dulu.
Ini untuk pasang bautnya harus menyilang ya, boleh bawah atas atau depan belakang ya, belakang dulu, nah, biar rapat. Oke, jadi seperti itu ya para brother dan mas bro semua, cara mengatasi motor repo yang lama, baik itu Honda repo lama, Honda Grand, Legenda, Pitnew dan sejenisnya yang mengalami selip atau ngeden. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan mohon untuk bantu subscribe, like dan komennya. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah deskripsi. Saya tuliskan juga nomor telepon dan WA nya di 0858 634 91419. Terima kasih dan semoga ilmunya bermanfaat.